Muhammad Ranisa Juniardi dengan NIM 241122347. Aku Debbie Gustia Fatma dengan NIM 2411223229. Kami dari Prodi Gizi dan hari ini kami dapat tugas untuk nge-podcast Debbie sebagai mahasiswa jurusan Gizi. Oke. Jadi Debbie, halo Debbie. Halo, Kay. Apa kabar Debbie? Baik, kayak gimana? Alhamdulillah sih aku baik juga. Gimana Debbie perasaannya setelah lulus menjadi mahasiswa gizi? Perasaannya ya pasti seneng ya, Kay. Terus juga yang ditunggu-tunggu itu akhirnya kecapai juga, kita lulus juga akhirnya. Seneng berarti ya pasti. Iya, Suasananya seneng banget. ya. Oke. Ya udah daripada lama-lama kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Bi. Iya. Jadi Bi, aku mau nanya beberapa hal terkait jadi mahasiswa gizi. Nah, pertanyaan pertama itu gimana sih kuliah gizi tuh? Apa aja sih yang Debbie pelajarin selama menjadi mahasiswa gizi? Nah, jadi Kay, kuliah di Gizi itu seru banget. Intinya itu kita belajar tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Awalnya kita belajar malnutrition, micronutrition, biokimia, terus ada juga mata kuliah yang lebih spesifik ke dietetik gitu. Berarti itu kayak bahas tentang diet-diet gitu ya? Nah iya, kan gizi kan identik kan makanan ya, pastilah identik dengan diet juga. Yang paling aku suka itu kita juga diajarin tata boga, teknologi pangan, jadi nggak cuma teori doang. Terus tapi juga praktik. Buat aku yang suka eksperimen, ini cocok banget sih jurusannya. Oke. Tapi sebelum itu, alasannya kenapa sih Debbie milih gizi sampai kayak aku pengen nih di gizi, kenapa tuh Bi kalau boleh tahu? Nah, Kay, alasannya aku pengen ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Gizi itu kan kebutuhan dasar ya. Semua orang pasti makan. Kalau kita ngerti cara makan yang benar, nggak cuma bikin sehat, tapi juga cegah untuk banyak penyakit. Selain itu, aku juga bisa terapin langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri aku sendiri juga, gitu sih. Berarti manfaat yang didapat tuh bukan cuma untuk orang lain, tapi kita juga dapat ya dari kayak makan sehat, terus lebih bisa memilih makanan yang baik untuk tubuh kita ya nggak sih? Iya, Kay. Keren. Terus menurut Debbie, kan kita tadi ngomongin tentang makanan ya Bi. Gimana sih menurut Debbie yang gizi seimbang tuh? Kalau boleh tahu? Gizi seimbang itu sebenarnya simple, Kay. Intinya kita makan sesuai kebutuhan tubuh kita yang sehari-hari. Nggak lebih dan nggak kurang. Komposisinya harus ada karbohidrat, protein, lemak, apalagi mineral. Terus harus variatif. Jangan cuma makan itu-itu aja. Terus juga paling penting nggak boleh kebanyakan gula, garam, sama lemak. Karena kan kalau kelebihan kan nanti ke penyakit lagi kan perginya. Dan jangan lupa hidrasi. Air kan minimal untuk sehari-hari itu kita 2 liter. Wih, banyak ya ternyata 2 liter loh. Kalau aku pribadi selalu usahain ada sayur dan buah. Kayak tiap hari gitu harus ada sayur sama buah kalau bisa gitu Kalau ya. bisa ya bagus banget. Tapi bukan harus banget gitu. Tapi itu gimana teman? Sebenarnya nggak harus banget, tapi kalau bisa bagus banget. Oh iya sih, bener. Mumpung juga harga sayur sama buah tuh bukan yang terlalu mahal-mahal banget kayak gitu ya nggak sih, dibanding makanan yang kayak cheesecake, terus brownies. Oke. Terus aku juga mau nanya nih Bi, gimana cara Debbie biar bisa menerapkan ilmu yang Debbie tuh dapat ke dalam kehidupan sehari-hari gitu? Gimana caranya? Aku mulainya tuh dari diri sendiri dulu. Kayak bikin menu makanan yang sehat dan seimbang buat sehari-hari. Aku juga sering edukasi keluarga dulu. Nah,
Misalnya ngajarin mama aku nih cara masak yang lebih sehat tuh gimana, tanpa terlalu banyak minyak atau garam. Ibu-ibu ya Iya, diajarin ya. dia dari orang tua dulu deh kita ajarin kan. Dah diri kita lanjut ke orang tua lagi gitu. Terus juga aku suka baca label makanan sebelum beli biar tahu kandungannya apa aja. Yang label di belakangnya itu enggak sih yang nutrisi yang di Iya belakang bener itu ya? gitu. Iya. Tuh guys. Itu ya guys. Jangan males baca ya. Tuh literasi. Iya ke literasi. Jangan lupa banget itu. Berarti yang ada yang kotak kecil di belakang suka di belakang snack itu ya. Oh, alah. Tapi aku pernah lihat ya, kayak roti regal itu tuh nggak ada kandungan gizinya. Gimana lah itu ya? Mungkin kandungan gulanya banyak juga nggak sih? Mungkin ya. Soalnya roti Karena biskuit kan. Iya, roti kan udah pasti ada kandungan gulanya Iya kan. sih. Nggak mungkin nggak ada. Iya bener-bener. Kalau Terus yang lebih sehat lagi bikin sendiri. iya sih bener, iya lagi kayak zaman sekarang tuh lagi tren-tren banget buat kue gantinya dari tepung jadi apa tepung tepung apa ya namanya tepung ubi deh gitu apa ya pokoknya terus buat kue bisa dari oat aja oat sama telur kasih cocoa powder gitu-gitu aku pernah lihat di Instagram kayak gitu soalnya bisa nggak sih kayak gitu itu jadi pilihan yang lebih baik gitu untuk makan dessert gitu. Bisa banget dong. Yang pastinya lebih sehat yang buatan sendiri daripada yang di toko-toko. Ya sih karena kita juga lihat ya gimana Iya. kita tahu apa aja proses pembuatannya kandungannya ya nggak sih. Bener banget, Kay. Oke. Nah, Bi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bi. Aku mau tanya tanggapan Debbie tentang program Pak Prabowo nih ini lagi trending banget. Itu yang ngasih makan siang gratis untuk anak sekolah itu gimana tanggapan Debbie kalau boleh tahu? Menurut aku itu bagus banget, Kay. Terutama buat anak-anak yang ada di daerah terpencil atau kurang mampu. Kadang mereka nggak sarapan atau makan siang kan. Jadi dan itu bisa bikin mereka nggak fokus belajar. Kalau pemerintah kasih makan siang gratis itu bukan cuma ngisi perut tapi juga bantu mereka tumbuh sehat dan kuat. Tapi yang penting nih makanannya harus bergizi. Nggak asal kenyang, harus ada protein, sayur sama buahnya. Jangan lupa sayur dan buah. Berarti dari setiap makanan tuh sayur buah tuh paling penting ya. Kayak 5 sempurna ya. Oke. Terus, wih, udah ke pertanyaan terakhir aja nih kita. Waduh, oke. Aku mau tanya dong tips kayak biar maba-maba gizi di luar sana tuh bisa survive di jurusan gizi karena soalnya kan gizi ini apa ya masih banyak orang yang masih salah tanggap terus orang-orang masih menganggap rendah gitu itu gimana Bi menurut Debbie biar bisa survive jadi mahasiswa gizi gitu. Oke, yang pertama pasti mahasiswa gizi ini nggak santai ya guys, karena juga ada saatnya kita tuh praktik, terus ada buat laporannya itu. Yang pertama kita tuh manajemen waktu, terus kuliah, jadi harus pintar-pintar atur jadwal. Kedua, jangan cuma hafal, tapi pahami konsep. Ya Di gizi itu juga ada seperti biologinya guys, biokimianya. Jadi kita tuh nggak cuma menghafal, tapi pahami juga konsepnya. Terus yang ketiga, jangan ragu buat belajar dari cutting atau dosen. Karena mereka biasanya punya trik buat tugas-tugas yang ribet. Terakhir, jaga kesehatan mental sih guys. Jangan overthinking, jangan overthinking. stres ya Sama. itu harus dijaga banget ya memang ya berarti ya. Iya, jangan overthinking, cepat selesai apa semuanya itu ada proses guys. proses itu penting daripada hasil. Tapi kayak deketin dosen itu menurutnya itu tuh hal penting berarti ya kita tuh kalau di dunia kuliah atau gimana? Waktu kuliah itu aku kayak secukupnya aja, nggak terlalu deket, nggak terlalu
harus deket Jauh banget lah. tuh enggak, Ah, tapi enggak. kita kenal sama cuttingnya Iya, ya, Bi, ya. bener. Iya sih. Terus intinya gizi itu jurusan gizi itu ada kok peluangnya guys untuk di masa depannya. Untuk prospek kerja itu rezeki-rezekian. Rezeki di tangan Tuhan ya. Rezeki di tangan Tuhan. Oke, berarti apalagi sekarang tuh programnya Pak Prabowo gizi ya. Nah, iya. Itu berarti peluangnya gede banget ya untuk mahasiswa gizi untuk bisa lebih mendapatkan kesempatan kerja. Iya. Kita itu jurusan gizi itu nggak hanya kerja di rumah sakit, tapi di perusahaan-perusahaan ada juga kok, seperti kayak BPOM, terus Unilever, Oh, yang Unilever juga ada gizinya. yang makan makanan itu kita bisa masuk kok ke situ. Oh iya, baru tahu aku. Tapi ada tapinya. Biasanya kayak perusahaan atau rumah sakit itu kita membutuhkan STR namanya. Apa tuh di STR kalau boleh tahu? Oke. Tapi kalau bentar, setahu aku pernah baca. Heeh. Aku ini nggak tahu ya, cuma kayak STR tuh gelar profesinya gizi Iya, nggak sih? iya bener Gitu. banget, iya. Oh, bener. Kepanjangannya nggak lupa aku. Oh, ternyata Boleh nih join jurusan gizi. oh my god. Bisa sih itu, bisa banget gak sih? Double degree dong nanti Double jadinya. Oke, baiklah. Wah, sepertinya waktunya sudah cukup. Pertanyaan juga udah habis. Terima kasih banyak Debbie atas kesempatannya. Semoga lain waktu kita juga bisa ketemu lagi, sharing-sharing lagi ya, Bia. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.